Seorang istri perlu berkarya biar tetap cerdas. Kiprah dan kodratnya seorang istri harus berjalan dengan seimbang di tengah-tengah kesempatan berkarir dan berkarya. Berkarya dalam arti yang positif, yaitu yang bisa bermanfaat bagi keluarga khususnya dan umumnya bagi orang lain, tanpa melupakan kodratnya di keluarga. Istri sebagai ibu rumah tangga, istri sebagai ibu dari anak-anak, dan istri sebagai pendamping dari suami. Setiap manusia itu mempunyai banyak peran. Salah satunya peran seorang istri. Istri yang hebat itu istri yang bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan memenuhi hak keluarganya. Namun demikian tidak membatasi seorang istri itu untuk berkarya. Nah, salah satu karya itu yang menarik itu adalah dengan menulis. Karena dengan menulis kita akan bisa memberikan ilmu kita buat orang lain. Kita realisasikan menulis ini di event yang kemarin memperingati HUT RI. Kita mengadakan lomba menulis cerpen dengan tema Supermom is Superhero. Alhamdulillah luar biasa. Jadi naskah-naskah yang terkumpul itu memang hebat-hebat. Isinya merupakan kisah nyata dan kita apresiasi dengan membuat sebuah buku yang berjudul Bunda Sumber Doa Istimewa. Hal ini bermanfaat sekali khususnya untuk IIKP di Prejanten dan IIKP seluruh Indonesia dan juga masyarakat pada umumnya. Menurut sastrawan Pramudia Anantatur, menulislah maka kamu akan abadi. Tulisan itu tidak lekang oleh waktu karena manfaatnya mengalir dari generasi ke generasi. Menulis bisa memberikan juga energi positif dan menciptakan generasi literasi. Bersyukur banget IIKP ini bisa menerbitkan sebuah buku hasil karya tulis ibu-ibu yang luar biasa, dan ini memberikan suatu manfaat buat ibu-ibu IIKP yang lain karena di dalamnya membahas tentang kisah nyata ibu-ibu itu sendiri yang ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana tapi enak untuk dibaca. Dari menulis di era digital ini adalah melatih intelektual ibu-ibu itu sendiri. Perasaan setelah menulis untuk saya lebih ke perasaan tenang, lega, rileks, karena ide-ide konsep yang sudah tertumpuk di kepala itu tertuang ke dalam bentuk tulisan. Dan bagi saya, menulis itu merupakan salah satu bentuk self-healing, karena perasaan kita, pengalaman kita, kemudian keinginan kita, ide-ide kita sudah tercurah ke dalam bentuk tulisan. Walaupun memang belum sempurna, tapi minimal kita sudah merasakan ketenangan karena tidak ada beban yang kita rasakan. Menulis tuh kalau buat saya tergantung kondisi. Jadi kalau kondisinya mendukung, saya bisa cepat membereskan sebuah karya tulis gitu. Biasanya harus dengan kondisi yang tenang, nggak ada gangguan dari anak-anak atau misalnya dari suara-suara yang mengganggu gitu. Tapi kalau lebih banyaknya, kalau kita sudah mendapat ide yang full, itu biasanya proses menulisnya lebih cepat, lebih mudah gitu, dan menyelesaikannya juga tidak terlalu banyak perubahan atau tambahan apapun, seperti itu. Selama menulis memang mengalami banyak kendala dan kesulitan, apalagi kalau kita sudah mentok di ide atau kata-kata yang ingin kita curahkan, kita tuangkan. Jadi kalau saya solusinya, saya biarkan dulu tulisan yang sudah selesai, saya cari inspirasi lagi, saya cari kata-kata lagi. Nah, ketika sudah, saya harus langsung menuangkan lagi ke dalam tulisan yang sudah tadi awalnya saya buat. Jadi, dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama tulisannya, nanti kita mentok, nggak akan beres-beres tulisannya seperti itu. Inspirasi untuk menulis bagi saya bisa dari mana saja dan kapan saja. Biasanya dari ketika kita melihat sesuatu atau kita merasakan sesuatu, keinginan sesuatu. Dan untuk cerpen yang saya tulis di sini, saya mendapatkan inspirasi itu dari salah satu teman saya yang rekan kerjanya meninggal dunia dikarenakan pandemi yang kemarin sedang terjadi, dan beliau meninggalkan keluarga dan anak yang masih harus mendapatkan bimbingan, masih harus mendapatkan perhatian. Nah, dari situ saya
terinspirasi untuk menulis sebuah cerita pendek mengenai kisah dari rekan dari kawan saya tersebut. Pesan dari saya yang juga seorang istri, seorang ibu, kita tidak usah ragu, tidak usah malu, tidak usah malas untuk tetap berkarya. Karena dengan berkarya kita bisa menghilangkan beban yang kita rasakan. Kita bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan karya. Kita bisa mendapatkan kekuatan lagi untuk mencurahkan apa yang kita rasakan. Seperti itu. Kami dari Ikatan Istri Karyawan Perhutani Korwil 3 Jawa Barat Banten mengucapkan selamat atas terbitnya buku kumpulan cerpen Bunda Sumber Doa Istimewa. Menjadi perhiasan bagi suami kami, anak soleh-soleha sebagai aset kami kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, Berkarya dan berprestasi.